Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Himatul Fauzia, praktikan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak dapat memanggil saya Bu Hima. Baiklah, seperti biasanya lebih baik sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dengan berdoa tadi kita semua mengharapkan agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Apakah kalian sekarang di rumah sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Kalau belum, Bu Guru di sini mempunyai tepuk pagi, siang, dan malam. Apakah kalian sudah tahu? Kalau belum, akan Bu Guru ajarkan. Jadi, ketika Bu Guru bilang tepuk pagi, silakan kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Guru bilang tepuk siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bu Guru bilang tepuk malam, berarti kalian tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Sudah paham? Bu Guru coba ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Sudah paham ya? Coba tepuk pagi, tepuk malam. Nah, semuanya sudah semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah masing-masing dan tidak bertatap muka secara langsung, kita harus tetap belajar dengan semangat ya. Ya, silahkan kalian persiapkan alat tulis ya untuk pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai akidah akhlak. Kemarin untuk pelajaran akidah akhlak, kita telah belajar mengenai Asmaul Husna, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi akidah akhlak mengenai Asmaul Husna Al-Baqi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui arti dari sifat Asmaul Husna Al-Baqi dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Baqi. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat meneladani contoh dari sifat Al-Baqi tersebut. Ya, nanti Bu Guru akan menampilkan PowerPoint yang berisi materi. Silahkan kalian perhatikan dan simak baik-baik ya. Ya, silahkan dibaca. Ya, Al-Baqi artinya apa? Ya, yang maha kekal. Kekal artinya apa? Ya, kekal artinya itu selama-lamanya itu ada atau abadi. Nah, yang selama-lamanya itu ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya terdapat gambar apa saja? Ya, di situ terdapat gambar bencana alam dan perkembangan manusia. Nah, dari gambar yang pertama, gunung meletus. Apakah yang membuat gunung itu bisa meletus? Kenapa bisa terjadi banjir? Ya, bisa karena hujan lebat, lalu di sungai terhambat oleh sampah sehingga terjadi banjir. Lalu, apa maksud dari perkembangan manusia itu? Jadi, maksudnya dari gambar perkembangan manusia adalah kita sebagai manusia itu pasti akan mengalami perubahan. Kita lahir dari bayi, lalu kita menjadi anak-anak, akan menjadi orang dewasa, lalu menjadi orang tua, dan kita semua akan mati. Jadi disimpulkan bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi ini
termasuk pohon, gunung, manusia, lalu laut, sungai, apapun itu pasti akan hancur atau rusak atas seizin Allah. Nah, karena lawan dari sifat al-baqi atau yang tadi maha kekal itu adalah binasa atau rusak. Nah, semuanya sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Ayo, siapa yang bisa membacakan? Ya, Bu Guru benarkan ya bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi ini itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya adalah seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, ketika nanti hari kiamat tiba, semua yang ada di bumi seperti gunung, sungai itu pasti akan hancur atau rusak atas seizin Allah. Nah, dan semua yang hidup di bumi ini seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu juga semuanya pasti akan mati. Nah, semuanya akan binasa atau rusak itu atas seizin Allah. Dari penjelasan mengenai sifat al-baqi tersebut, kita sebagai manusia seharusnya meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-baqi yang artinya yang maha kekal. Kita juga bisa meneladani sifat al-baqi tersebut dengan cara apa saja? Coba diperhatikan gambarnya, ada gambar apa saja? Ya, jadi yang gambar pertama itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu seharusnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Lalu yang kedua, selalu beribadah hanya kepada Allah untuk bekal akhirat nanti. Lalu yang ketiga, kita harus bersedekah atau berzakat karena Allah. Jadi pada intinya semua yang kita kerjakan dan semua yang kita ibadahkan itu harus karena Allah, karena hanya Allah lah yang maha kekal atau yang abadi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian ada yang perlu dipertanyakan atau masih ada yang bingung? Wah, sudah pintar-pintar semua ya. Kalau sudah paham, coba Bu Guru akan memberi 5 pertanyaan atau kuis nih. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Nanti Ibu akan bacakan satu persatu pertanyaannya ya. Kuis yang pertama, apa arti dari al-baqi? Lalu yang nomor 2, lawan dari sifat al-baqi adalah nomor yang ketiga, semua yang ada di bumi ini seperti gunung, sungai, lautan, bangunan itu bisa apa ya oleh Allah? Lalu yang nomor 4, semua yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan itu semuanya pasti akan apa ya? Silahkan ditulis jawabannya. Dicermati ya pertanyaannya nomor 3 dan nomor 4. Lalu kuis yang terakhir nomor 5, semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa atau rusak, kecuali siapa? Bu Guru ulangi lagi ya pertanyaannya. Nomor 1, apa arti dari sifat al-baqi? Yang nomor 2, lawan dari binasa adalah? Yang nomor 3, semua yang ada di bumi ini seperti gunung, bangunan, atau yang lain itu pasti akan?
Nomor 4, semua yang hidup di bumi ini seperti manusia, tumbuhan, hewan, itu pasti akan apa? Ya, nomor 5, semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa, kecuali siapa? Sudah ya, sudah jelas semuanya. Kalau kalian sudah paham, pasti kalian dapat mengerjakannya semuanya. Jadi, hari ini kita belajar materi Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Yang maha kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari kekal atau abadi itu adalah binasa atau rusak. Untuk cara meneladani dari sifat Al-Baqi tersebut, kita dapat melakukan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah dan berzakat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi kali ini silakan kalian ingat-ingat dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kalian dapat belajar terlebih dahulu di rumah, agar pada materi yang akan datang kalian itu sudah paham. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan membaca hamdalah tadi, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.